Dalam renungan ini, kita akan melihat kehidupan seperti apa yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Sebuah kehidupan yang dapat bertahan dalam hempasan dan tahan uji. Kehidupan seperti ini dapat bertahan mengikut Tuhan sampai pada kesudahannya. Bila kita tidak memiliki hidup yang seperti ini, hidup kita akan mudah goyah dan jatuh. Kita perlu serius memperhatikan hal ini. Markus pasal 4 menuliskan sebuah perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih. Ada benih yang jatuh di tanah berbatu, yang cepat tumbuh, tetapi juga cepat layu karena terik matahari. Di dalam ayat 16 dan 17, Tuhan menjelaskan perumpamaan ini kepada para murid. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Melalui apa yang dijelaskan Tuhan, kita dapat melihat bahwa kehidupan yang dangkal adalah hidup yang tidak tahan lama, tidak dapat menahan ujian dan cobaan. Kehidupan yang semacam ini seolah-olah punya sebuah awal yang menjanjikan, tetapi kemudian berakhir secara menyedihkan. Secara luaran, kehidupan semacam ini mengalami kemajuan yang menakjubkan, namun akhirnya sangat mengecewakan. Karena semua kemajuan rohani yang terjadi tiba-tiba hangus. Benih yang tidak tahan terhadap panas matahari, nyaris tidak ada harapan untuk menjadi matang dan dewasa. Terik matahari seharusnya merupakan perkara yang sangat berguna dalam pertumbuhan benih. Sebuah ujian, cobaan, penindasan, dan penganiayaan karena firman berguna untuk membantu pertumbuhan rohani dan mematangkan kita. Tetapi bila hal itu justru membuat kita tergoncang dan jatuh, berarti hidup kita dangkal. Firman Tuhan tidak akan layu di bawah terik matahari. Ada 3 alasan yang menyebabkan benih itu lekas layu di bawah ujian dan cobaan. Alasan pertama adalah tanah yang dangkal. Tanah yang dangkal berarti hanya ada sedikit tanah. Seseorang yang tanahnya dangkal mampu menerima dan memahami firman Tuhan, serta siap untuk memikul kesaksian di hadapan manusia. Namun orang yang seperti ini mudah kehilangan kebenaran, merobohkan kebenaran, bahkan menyangkal apa yang dikatakan kepada orang lain. Dia mudah bergembira dan mudah menjadi sedih, mudah bersemangat, dan mudah pula menjadi dingin. Orang seperti ini sangat dangkal. Dia hidup dalam emosi dan situasi. Kita semua tahu bahwa sebuah pohon yang besar, akarnya pun harus dalam. Sebuah pohon palem yang tumbuh di padang pasir, daunnya tetap hijau sekalipun matahari sangat terik, karena mereka mendapatkan air dari kedalaman tanah. Bila kita berakar jauh ke dalam, kita tidak akan takut terik matahari. Setiap orang yang hidup berdasarkan situasi atau perasaannya, mudah terbawa perasaan dan terpengaruh situasi. Tetapi orang yang berakar dengan dalam, mereka tidak peduli dengan situasi sekelilingnya. Mereka tidak hidup berdasarkan perasaan, melainkan hanya dengan iman. Mereka tidak bergantung pada situasi. Sebaliknya, mereka melihat bahwa Tuhan ada di balik situasi mereka. Orang-orang semacam ini memperoleh suplai, bantuan, dan kekuatan dari Allah sendiri. Kita perlu sadar bahwa saat kita mengundurkan diri dari cobaan, ini membuktikan kita adalah orang yang dangkal, yang layu di bawah terik matahari. Masalah kedua yang membuat layu adalah tidak berakar.
Akar adalah bagian dari pohon yang tidak terlihat dan berada di bawah tanah. Akar melambangkan hidup yang tersembunyi. Mereka yang tidak punya kehidupan rohani yang tersembunyi tidak memiliki akar. Mereka yang tidak punya akar di dalam Tuhan, hidupnya kering. Kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, selain kehidupan yang terlihat di hadapan orang, seberapa banyak hidup yang tersembunyi yang kita tempuh di hadapan Tuhan? Tidak heran kita cepat layu di bawah terik matahari bila kita tidak punya hidup yang tersembunyi. Tidak ada hal yang dapat menguatkan hidup rohani kita seperti hidup yang tersembunyi. Saat kita terjatuh, hal itu bukanlah kecelakaan atau sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Akar yang dalam bukanlah perkara yang muncul tiba-tiba. Kita layu ketika matahari terik karena kita tidak berakar. Matius 6 ayat 6 menuliskan, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Menutup pintu adalah memiliki hidup yang tersembunyi, dan dengan ini kita berakar. Dalam ayat ini, Tuhan mengatakan secara khusus, Bapamu yang melihat yang tersembunyi. Kita selalu berpikir bahwa sebuah doa itu didengar, tetapi Tuhan mengatakan bahwa hal itu dilihat. Terkadang, ketika kita di hadapan Tuhan, kita tidak mampu berkata-kata, tetapi Tuhan tetap melihat hal ini. Seberapa banyak hidup kita terlihat oleh Allah secara tersembunyi, hal itu menunjukkan seberapa kita berakar. Kita perlu berakar dengan dalam. Setiap hari, kita perlu memiliki waktu pribadi yang intim dengan Tuhan, agar kita tidak mudah terjatuh. Penyebab yang ketiga adalah ada bebatuan di bawah tanah yang dangkal. Seseorang mungkin damba untuk dapat berakar, tetapi bebatuan menghalangi mereka. Seringkali, dosa yang tersembunyi dan keras hati menghalangi kita berakar. Salah satu arti dari batu dalam Alkitab adalah hati yang keras. Bila kita damba berakar dengan dalam, kita tidak boleh mengeraskan hati. Kekerasan hati menyebabkan penolakan kita akan kehendak Allah. Orang yang keras hati selalu punya opini sendiri tentang segala sesuatu. Tuhan perlu menghancurkan bebatuan yang di dalamnya, agar dia dapat berakar dengan dalam. Hanya orang-orang yang gentar akan firman Tuhan yang dapat berakar dengan dalam. Hati yang tidak berserah kepada Tuhan adalah hati batu. Kita perlu memohon agar Tuhan menerangi dan menunjukkan betapa besar dan banyaknya bebatuan yang ada di dalam kita. Karena bebatuan itu menghalangi kita untuk berakar dengan dalam. Bebatuan juga berarti dosa yang tersembunyi. Mungkin ada dosa dalam hidup kita yang belum disingkirkan. Bila kita membiarkan dosa yang tersembunyi tetap ada, kita tidak dapat berakar dengan dalam. Sehingga ketika terik matahari, kita akan segera layu. Tanpa terang Tuhan, kita tidak menyadari betapa dangkalnya diri kita. Tanpa terik matahari, kita tidak dapat mengerti mengapa orang yang cepat bertumbuh juga dapat layu dengan cepat. Betapa seringnya kita tertipu oleh kondisi rohani kita yang terlihat memuaskan. Padahal ketika matahari terik, kita layu dengan segera. Tuhan mengizinkan terik matahari, yaitu kesulitan-kesulitan yang datang ke hadapan kita. Karena hal ini adalah wujud kasih Tuhan yang tertinggi, yaitu salib.
Tidak ada yang dapat menumbuhkan hidup rohani kita seperti salib. Tidak ada pencobaan yang lebih baik dari salib. Allah dengan sengaja mengirim cobaan dan salib agar kita dapat melihat diri kita sendiri. Seringkali kita berselisih dengan Tuhan karena apa yang diberikan Tuhan berlawanan dengan harapan kita. Dia menyuruh kita ke tempat yang tidak kita inginkan. Dia memberi pekerjaan yang tidak ingin kita lakukan, sehingga kita tidak puas dan kemudian menyalahkan Tuhan. Berselisih atau berargumen dengan Tuhan membawa kita pada kekeringan rohani. Semua kekeringan rohani berawal dari pertentangan kita dengan Tuhan. Salib adalah ujian bagi kita. Apakah hidup kita akan berakhir dengan kelimpahan atau dengan kekeringan? Bila Tuhan mengalah dan kita yang menang, kita perlu sadar bahwa kehidupan kita akan segera merosot. Saat Tuhan mengalah, hidup kita tidak akan penuh kelimpahan dan segera menjadi kering. Saat pikiran kita bercabang dan kita tidak puas dengan pengaturan Tuhan, serta memilih jalan yang kita anggap baik, seketika itu juga kita mulai menjadi kering dan layu. Tuhan membangkitkan situasi untuk menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada pengajaran Alkitab yang dapat menjadi pengalaman kita tanpa kita membayar harga. Saat kita mendengarkan firman tentang ketekunan, Allah segera mengatur kesengsaraan, karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Saat kita mendengarkan firman tentang iman, Tuhan seperti menyembunyikan dirinya, dan Dia seperti tidak mendengarkan kita. Agar kita tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah diperkuat dalam iman dan memuliakan Allah. Setiap kali kita mendengarkan firman, selalu ada hal yang menguji kita. Bila kita tahan uji, firman akan menjadi nyata di dalam kita. Tuhan akan selalu menguji kita. Dia hanya dapat memakai bejana yang berdiri teguh setelah ujian. Setiap roti yang dipersembahkan ke dalam tangan Tuhan akan dipecahkan sebelum dapat dibagikan ke orang lain. Kita sering mempersembahkan diri, tetapi berharap agar tidak dipecahkan. Padahal setiap roti yang ada di tangan Tuhan harus dipecahkan. Saat kita mendambakan hidup yang berkelimpahan, kita harus mengizinkan Tuhan untuk menguji kita. Hidup yang dalam adalah hidup yang tersembunyi. Sebuah hidup yang tidak menarik secara luaran. Hidup ini adalah hidup yang menengadah kepada Allah dalam kesederhanaan. Tetapi hidup ini dapat menghasilkan banyak buah. Hidup ini tidak akan kita miliki, kecuali kita berakar dengan dalam. Setiap hari kita perlu menyisihkan waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Tanpa hal ini, kita tidak akan punya hidup yang dalam, tidak akan berakar dengan dalam. Berakar dengan dalam tidak terjadi seketika. Hari demi hari, kita perlu berlatih agar kita semakin berakar dengan dalam. Agar dapat menempuh hidup yang dalam, kita perlu memiliki persekutuan yang pribadi dan intim dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Kidung Agung 4 ayat 12. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Di sini kebun adalah kebun bunga atau taman. Taman tidaklah seperti tanah ladang yang umum untuk tanaman biasa. Taman khusus untuk keindahan dan untuk kenikmatan. Di dalam taman boleh jadi ada pohon, tetapi bukan untuk produksi kayu atau buah. Taman adalah untuk kesenangan hati. Taman di sini adalah kebun tertutup, bukan taman untuk umum, tetapi khusus untuk Kristus. Keindahan yang di dalam taman hanya untuk dinikmati Kristus. Inilah hidup yang dalam.
hidup yang tersembunyi, hidup yang tidak mencari perkenan manusia, melainkan hanya untuk perkenan Allah. Semoga kasih Tuhan menarik kita dan memimpin kita menuju hidup yang semakin dalam hari demi hari, sehingga kita dapat semakin berakar dengan dalam dan memuaskan hasrat hati Tuhan. Tuhan memberkati.